Bang! Di antara emosi Qin Yichen, di lubang yang dalam di bawah, terdengar suara keras. Siluet kekar berubah langsung menjadi seberkas cahaya, meledak ke arahnya. Tidak bisa menyeret lagi. Melihat siluet ini, Qin Yichen tahu bahwa jika dia dibiarkan berlarut-larut, mungkin warisan di reruntuhan sudah diperebutkan oleh para kaisar itu. Segera, dia tidak akan ragu lagi. Dengan gerakan pikirannya, kekuatan sihir melonjak. Bang! Saat berikutnya, sosok Qin Yichen berkedip, seperti hantu yang muncul di atas binatang buas 9 keluarga kekaisaran harimau. Telapak tangannya dengan ringan tercetak di tubuh yang terakhir, dan kekuatan kekerasan mengalir keluar. Segera menerbangkan tubuh yang terakhir. Hong lama. Dan siluet kekar masih di udara. Qin Yichen menyapu lagi, dan kemudian sebuah pukulan menghantam tubuhnya. Di bawah kepalan ini, kilau pada binatang tak menyenangkan itu tiba-tiba menjadi sangat redup. Meskipun kekuatan binatang buas ini cukup untuk dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik teratas alam bumi, ia tidak memiliki kesadaran kecuali naluri pertempuran. Qin Yichen memiliki modal yang dapat menghancurkannya setelah tembakan penuhnya. Bang! Bang! Untuk segera menyelesaikan binatang buas ini, wajah Qin Yichen menjadi acuh tak acuh, dan jalur ofensif menyerang yang terakhir seperti angin menderu dan hujan deras, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Di bawah serangan yang begitu sengit, siluet kekar mulai menyusut sedikit, dan nafas di atasnya dengan cepat menjadi melemahkan. Jelas, serangan ini jauh melebihi apa yang bisa ditanggungnya. Batasnya. Mengaum. Saat ini, mata harimau itu berwarna merah. Detik berikutnya, ia meraung dan menembak lagi. Sepertinya Qin Yichen ditelan. Namun, saat ini kekuatan dan kecepatannya tidak sebaik sebelumnya. Untuk Qin Yichen, itu tidak bisa menimbulkan terlalu banyak ancaman. Di hadapan serbuan ini, Qin Yichen hanya memutar tubuhnya untuk menghindarinya. Dan ketika tubuhnya terhuyung-huyung, dia melihat telapak tangannya dan tiba-tiba jatuh di atas kepala harimau yang ceroboh itu. Berakhir, Qin Yichen bergumam, dan kekuatan sihir di telapak tangannya meletus seperti gunung berapi. Bang! Di bawah kekuatan dahsyat ini, kepala harimau itu meledak seketika, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak menjadi bintik-bintik cahaya langit. Di antara bintik-bintik cahaya ini, tampaknya ada gelombang yang sangat aneh. Apa? Melihat bintik-bintik cahaya di langit, mata Qin Yichen sedikit terpana. Segera, dia melambaikan jubah lengannya, dan bintik-bintik cahaya itu terus-menerus melonjak ke arahnya. Akhirnya, itu berubah menjadi setetes darah coklat, tersuspensi di tubuhnya. Di tengah udara, ini adalah kekuatan garis darah, tanda seru. Melihat setetes darah ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia sepertinya mengerti mengapa sindikat ke-6 akan dikenal sebagai orang nomor 1 di bawah pusat kekuatan teratas alam surga dari 10.000 benua keluarga. Kecuali untuk 9 hari laut api Phoenix Clan dan Mo, Qin Yichen belum pernah melihat ras manapun yang mengendalikan kekuatan garis darah. Dan dari binatang buas di dalam tubuh keluarga kekaisaran 9 harimau ini, dia bahkan menemukan keberadaan kekuatan garis darah. Jelas, setetes darah ini ditinggalkan oleh monster ke-6. Namun, kekuatan dalam setetes darah ini sangat berbeda dengan kekuatan garis darah yang dialami Qin Yichen. Kekuatan bloodline dalam hal ini sangat berantakan, tampaknya merupakan campuran dari beberapa kekuatan yang berbeda. Apakah monster ke-6 bereksperimen dengan 10.000 pembangkit tenaga keluarga hanya untuk menyelidiki rahasia kekuatan garis darah? Pada titik ini, Qin Yichen tampaknya mengerti mengapa sindikat ke-6 akan menyinggung satu ras tingkat sovereign teratas. Monster 6-in-1 ini memiliki rasa pencarian yang kuat, dan dia merasakan keberadaan kekuatan garis keturunan. Untuk mengkonfirmasi jalannya, dia bahkan mengulurkan tangan ajaibnya ke ras tingkat sovereign itu. Saya bisa merasakan keberadaan kekuatan garis darah. Senior sindikat ke-6 benar-benar iblis. Kecuali 10 ras tingkat sovereign teratas tidak diperbolehkan ada. Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Dan kemudian dia menggerakkan hatinya, menghirup setetes esensi darah di dalam tubuh. Dengan integrasi setetes esensi darah ini, Qin Yichen segera merasa bahwa kekuatan garis darahnya di dalam tubuhnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Hai, dalam emosi Qin Yichen, ada perubahan mendadak dari atas. Mata Qin Yichen memproyeksikan jauh, dan dia melihat garis-garis yang menutupi platform batu. Pada saat ini, ada beberapa fluktuasi yang kacau, dan kemudian mulai menghilang. Apakah itu akhirnya berlalu? Melihat ini, pikiran Qin Yichen juga menghela nafas lega. Saat garis-garis ini menghilang, sebuah gerbang cahaya tiba-tiba muncul di tepi platform batu. Melihat ini, Qin Yichen sama sekali tidak ragu-ragu. Dia bergerak di kakinya dan menyapu menuju gerbang cahaya. Hai, tetapi untuk sesaat, Qin Yichen melewati gerbang cahaya dan tercetak di matanya. Tetapi bukan istana kuno sebelumnya. Tetapi sebuah pulau batu yang penuh dengan kesepian. Pulau batu ini hanya berukuran sekitar 1000 zang. Tetapi Qin Yichen menemukan bahwa di tengah pulau, tampaknya ada gelombang aneh. Nah, anakmu lebih cepat dari bajingan tua itu? Tanda seru.
Di ruang observasi Qin Yichen, suara sembrono tiba-tiba terdengar di belakangnya. Melihat Qin Yichen, dia melihat dua sosok di belakangnya, yaitu dua kaisar Xie Yuan dan Cihe. Untungnya hanya itu, Qin Yichen hanya dikatakan berbeda, tidak sama sekali. HMPH, itu membuat anakmu entah dari mana. Melihat ekspresinya, Cici tidak tahan untuk tidak diintimidasi, diejek. Dalam hal ini, Qin Yichen hanya tersenyum acuh tak acuh dan tidak menjelaskan. Kaisar ini pasti merasakan fluktuasi relief di bawah gerbang batu. Mereka sengaja membiarkan saluran yang lebih fluktuatif untuk dipilih sendiri, tetapi sekarang mereka masih mengejek. Namun, Qin Yichen juga tidak menyalahkan mereka. Lagi pula, dia tidak memiliki terlalu banyak persahabatan dengan 5 kaisar. Bahkan jika itu bukan karena janji, yang terakhir tidak akan mengizinkannya menginjakkan kaki di sini. Siu. Tapi sesaat, tiba-tiba ada hembusan angin yang bertiup, dan segera, siluet yang melihat Niu Xiaotian menyerbu. Apa? Ketika dia melihat Qin Yichen, mata Niu Xiaotian berkilat kaget. Jelas, dia merasa yang terakhir lulus ujian lebih cepat dari dirinya. Namun, meskipun ada beberapa kejutan di Niu Xiao Heavenly, dia tidak diejek seperti dua penguasa Xie Yuan. Sua. Hai. Dengan munculnya Niu Xiaotian, Sui Lou dan Hu Dongming melewati ujian satu demi satu dan datang ke Pulau Batu ini. Meskipun ujian yang ditinggalkan oleh sindikat ke-6 sangat kuat, itu jelas tidak cukup untuk mengalahkan para kaisar ini.